ataupun meniadakan pekerjaan yang berbahaya. Setelah poin pertama eliminasi kita lakukan, kita bisa melakukan yang namanya substitusi ataupun mengganti ataupun menggunakan material lain. Contoh peralatan kerja nih, semuanya red on tidak fungsi dengan baik ataupun itu masih dikerjakan, itu bisa kita merekayasa peralatan tersebut dengan cara engineering control. Itu kita bisa merubah struktur ataupun memasang, bisa saja menurut teman-teman dari tim HFC tersebut. Itulah bisa masuk ke eliminasi, menghentikan pekerjaan tersebut, bisa saja masuk ke sana. Jadi kita menyarankan teman-teman itu bekerja memakai APD standar sesuai dengan regulasi. Ya itulah perlu kita kolaborasi nih. Di sini kita bukan mencari kesalahan pekerja, bukan. Tapi kita sini saling aware dan juga saling mengingatkan seperti itu ya. Itulah hierarki pengendalian bahaya dan risiko. Dari ini ada yang ingin bertanya? Sebelum saya lanjut, masih semangat? Masih belum makan ya? Jam berapa dari pulang semua? Jam 2? 1. Jam 12. Ada yang jam 12? Iya. Siapa ibu? Ibu? Bertiga. Oh, bertiga. Oke. Baik, saya lanjut ya. Identifikasi bahaya terhadap seluruh aktivitas operasional dalam membuat gradasi ya. Kita menganut ke 8 poin ini. Ada non-rutin tempat kerja, bahaya dari luar lingkungan tempat kerja, dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, aktivitas semua pihak, infrastruktur, mulai dari perubahan dan pengusulan perubahan sistem manajemen, dan penerapan peraturan perundangan dan juga desain tempat kerja. Jadi semua ini sudah sistematis ya ke sistem SNK 3 kita, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dari surveillance ini kita sudah mempunyai yang terbitnya ISO 14 dan juga 45. Mungkin teman-teman tidak tahu ya. Nah, itulah kita mengacu untuk pembuatan gradasi ini dari sistem manajemen tersebut. Nah, metode HIRA, ada metode HIRA dan JSA. Sini ada metode kualitatif, di mana kita di sini bisa menganalisa dan menilai suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap suatu deskripsi ataupun uraian dari peluang dan juga akibat yang digunakan. Dan di sini sedikit aja, mungkin peluang kemungkinannya ini sebagai salah satu kriteria itu ada hampir pasti ya. Dengan penjelasan suatu kejadian pasti akan terjadi pada semua kondisi. Nah, jadi di sini kita diharapkan bisa yang namanya memitigasi ya, memitigasi risiko. Apa sih mitigasi risiko? Itu kita bisa yang namanya menghilangkan risiko yang ada dari semua kriteria ini. Jadi kita harus tahu ya gimana ya. Oh, semua pekerjaan kita nih di FC, nah, contohnya facility care. Nah, sebelum kita melakukan pekerjaan, kita tuh sudah harus tahu dampak ataupun risiko yang terjadi di pekerjaan kita. Apa sih yang terjadi biasanya? Nah, contohnya kita melakukan delusi chemical ya. Delusi. Apa sih bahaya dan risikonya? CFC? Tidak tahu. Siapa yang pernah melakukan delusi di sini? Gak pernah ya? Saya gak pernah. Terus yang melakukan delusi siapa? Tim leadernya? Hah? Tim leadernya langsung? Semua berarti tim leadernya? Oh, saya kira teman-teman yang ada di lapangan langsung bersumpah dengan chemical. Oke, biasanya kan kalau anggaplah bahayanya itu biasanya melakukan investigasi terlebih dahulu jika terjadi adanya kecelakaan kerja, entah itu di area kerja ataupun di luar area kerja, contoh di pihak eksternal. Jadi kita melihat merunut pembuatan HIRA tersebut. Jadi HIRA ini penyusunannya itu bukan dari HSE saja, tapi di sini kita bekerja sama juga bersama
SPV dan juga team leader. Jadi kita merunut sosial sebenarnya terkait dengan beban kerja, komunikasi pengendalian manajemen, lingkungan sosial tempat kerja, kekerasan dan intimidasi. Ada banyak faktor nih yang mempengaruhi. Ada faktor biomekanik terdiri dari postur ataupun posisi kerja, pengurutan manual, masuk ke ranah ergonomi, gerakan berulang di tempat kerja, entah itu dari peralatan ataupun mesin. Kalau dari faktor biologi itu dari oh ya, nanti pas gini makanannya di rumah masing-masing ya.